Allahumma inni a'udzubika minal najzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan. Kelemahan adalah badannya sudah mulai sakit, sudah mulai repot, tapi dorongan iman sudah besar. Wonge wis nang kursi roda, orangnya sudah terkulai di rumah sakit, orangnya sudah ada di tempat tidur, dia tidak bisa bangun, atau bahkan dia susah untuk menggerakkan sebagian tubuhnya, tapi imannya sudah besar, harapannya kepada Allah juga sudah ada, sehingga tatkala kemudian ia berbicara di atas tempat tidur dengan fisik yang lemah, maka kemudian ia seakan-akan berandai-andai, ya Allah, seandainya dulu tatkala kemudian tubuhku hari ini seperti dulu masih bisa berjalan dengan kuat, aku akan hendak menuju ke masjid-masjidmu. Apabila kemudian jasadku tidak mengeluhkan sakit yang seperti ini, mungkin sekiranya aku akan duduk bermajelis taklim dimanapun majelis taklim itu didirikan. Ya Allah, sekiranya kemudian sakitku tidak ada di dalam tubuhku, aku akan banyak melakukan kebaikan. Jenengane ngadzun. Mulanya Rasulullah berlindung dari sifat yang seperti ini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Kemudian berikutnya, sekarang kemudian berkata itu Ahbarona Ma'mar bin Rasid, telah memberitahu kepada kami Ma'mar bin Rasid, ngan itu dari man seseorang, saminga yang telah mendengar, al-makburiya kepada al-makburi. Berarti kalau panjenengan lihat konteks hadis yang seperti ini, maka status hadisnya mubham. Mubham adalah karena terdapat hadis di dalam matan dan sanadnya, ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Istilah dalam bahasa hadis jenengane hadis mubham. Contohnya hadis ini, telah memberitahu kepada kami Ma'mar bin Rasid. Ma'mar bin Rasid, dia mendengar seseorang, yang dimana seseorang itu telah mendengar kepada al-makburi. Kan ada nama yang tidak disebutkan sanadnya, tidak disebutkan nama perawinya, maka yang seperti ini status hadisnya mubham. Sehingga status hadis ini menurut kemudian penelitian ilmu hadis, bahkan menurut Nasiruddin Al-Albani, status hadisnya dhaif, cuma maknanya sahih, maknanya sahih, tapi kemudian hadisnya dhaif. Secara perawian hadisnya dhaif, ning maknanya benar. Hadis ini terkenal ada di kitab-kitab yang lain. Kemudian yuhaddisu al-Makburi, dia menyebutkan nan Abi Hurairah dari Abu Hurairah, berarti dari jalur sahabat Abu Hurairah. Mani Nabi itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Nabi. Allah berkata Nabi berkata, ma yang tabdiru ahadukum illa ghinan mudriyan. Tidaklah yang ditunggu-tunggu oleh salah satu di antara kita semuanya, kecuali adalah ghinan mugniyan, kekayaan yang membuat manusia berbuat zalim atau berbuat melampaui batas. Au fakran mungsiyan, atau keadaan manusia yang fakir kemudian dia lupa. Au maradun mufsidan, atau dalam keadaan jasad yang sakit kemudian rusak. Au haraman mungfidan, atau dalam keadaan pikun dua rentak yang menyusahkan. Au mautan, atau kemudian kematian yang harus dipersiapkan. Atau dajjal, dan dajjal itu adalah syarrul ghaibin, seburuk-buruk sesuatu yang ghaib, yang dinanti-nantikan menjadi fitnah. Au sya'atu, atau hari kiamat. Asy'ati wasy'ati, dan hari kiamat itu adalah lebih dahsyat dan lebih memayahkan, bahkan kemudian lebih pahit. Hadis riwayat ini sekali lagi statusnya mubham.
karena ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Hadisnya dhaif, cuma maknanya sahih. Dan panjenengan siang kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ma yang tadiru ahadukum, tidaklah dinanti-nanti oleh kita semuanya kecuali satu, hinnan mudriyan, yaitu kaya tapi kemudian dia melampaui batas, atau kemudian kaya dalam keadaan dia berkecukupan tapi kemudian sombong. Antum lihat, orang banyak di dalam kehidupan dunia ini yang lantas kemudian dia berkecukupan harta benda. Ia memiliki kemudian banyak pula permata. Ia memiliki harta benda di mana-mana. Sepanjang kemudian ia memiliki harta benda di mana-mana, kekayaan yang berkecukupan, sejurusan dengan hal itu, ia lupa kepada Sang Pencipta. Sehingga ia menganggap pula kekayaan itu hasil dari tangannya sendiri. Ia menganggap pula bahwasanya apa yang ia usahakan hasil dari jerih payahnya. Semakin menuju kehidupan dunia, semakin lama, semakin banyak pula harta bendanya, tapi semakin tenggelam di dalam kehampaan, kesombongan, keangkuhan, tidak mau beribadah kepada Allah. Orang seperti ini banyak enggak? Oke, wong urip nang alam dunia yang seperti ini banyak. Tapi mending kalau menurut hemat kami daripada yang kedua. Yang kedua adalah fakron mungsian, atau manusia yang kedua, di mana dia adalah orang yang fakir tapi kemudian dia lupa kepada Sang Pencipta. Mending sing di mending mau ana sing disombongi, nah ini ya. Kalau sing mau sih ana sing dinikmati kekayaan. Coba kalau orang fakir, kita lihat sisi kehidupannya biasa-biasa saja. Dia hanya menghabiskan waktu usianya terbuang percuma di dalam kefakiran dan kemiskinan. Dan hampir-hampir sisi-sisi kemudian kebahagiaan dunia tidak ada. Rumah kecil, paling-paling hanya tempat menginap antara dirinya dan beberapa anaknya. Pekerjaannya pun hanya pekerjaan yang seakan-akan rendah mungkin dalam pandangan manusia. Pakaian pun seakan-akan pakaiannya biasa. Bahkan mudah nampak pula bekas-bekas kefakiran dan kemiskinan apabila manusia melihatnya. Tapi bersama dengan itu, dia enggak beribadah. Dia tidak pernah membaca istighfar. Bahkan dia tidak pernah untuk mendirikan sholat. Bahkan kemudian dia ingkar kepada Allah mungkin. Atau bahkan mereka kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini adalah fakron mungsian, orang yang fakir tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing ndi-ndi. Ya ora mini lorone ya. Ning nek dipikir-pikir kan mending sing ngarep. Sing pertama, sugi sing sombong mending siana sing sombongna. Mulane nang hari kiamat, ini dari kiamat, jenis manusia yang kedua justru lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngesuk nang hari kiamat, Allah malah lebih sengit. Kambi wong fakir yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang kaya yang sombong. Lenggane wong miskin kok sombong. Ini kebangetan ya, kebangetan ini. Dan panjenengan kalau ada kalimat sombong di dalam bahasa kitab, ke udu maksudnya nek ketemu ratakon, udu. Karena yang sombong itu dalam bahasa Arab kalimatnya adalah al-kibru. Kan ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, yaitu man siapa saja, karena adalah orang itu fi qalbihi di dalam hatinya misqala dzarratin seberat biji darah atau atom atau satu debu, yaitu min kibrin dari kesombongan. Lantas kalimat kibrin yang diartikan kesombongan itu langsung dijelaskan di dalam hadis yang lain. Maksud sombong di dalam hadis itu adalah batarul haqqi, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ki jenengane wong sombong, menolak kebenaran, merendahkan manusia. Banyak nggak orang yang menolak kebenaran? Oke. Ciri-ciri orang yang menolak kebenaran kepada orang sholat, orang ibadah, orang ngaji,
Itu jenengane wong batarul haqi. Karena apa? Dia tatkala melihat jalan kebenaran, dia tidak mau menempuhnya. Tatkala kemudian melihat jalan kesesatan, malah justru menempuhnya, sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Nanti aku Allah akan palingkan orang-orang yang menyombongkan diri dari ayat-ayat kami. Ciri-ciri mereka adalah wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. Tiap-tiap melihat ayat kami tidak mau beriman. Tiap-tiap melihat jalan petunjuk tidak mau menempuhnya. Tapi tatkala kemudian dia melihat jalan kesesatan, jalan kedurhakaan, jalan yang membawa menuju neraka, justru ia menempuhnya. Ini ciri-ciri orang yang sombong yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 146. Kalau di dalam hadis ini seperti itu. Berarti kalau seandainya kita lihat penerjemahan dari bahasa hadis yang disampaikan oleh Nabi, kalimatnya kan orang kaya, orang yang berkecukupan, tapi kemudian dia sombong. Maksudnya adalah menolak kebenaran, merendahkan manusia lainnya. Dia tatkala melihat ayat Allah tidak mau beriman. Tatkala kemudian dia melihat jalan petunjuk tidak mau menempuhnya. Tatkala kemudian melihat jalan kesesatan malah justru menempuhnya. Intinya dia adalah orang yang jarang menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Sekalipun kemudian menunaikan kewajiban Allah, tapi memiliki sisi-sisi kesombongan dalam menolak kebenaran atau kemudian dalam mempererat hubungannya dengan kebatilan. Naudzubillah summa naudzubillah. Maksud dari kalimat ghinan mudhiyan. Kemudian berikutnya, au maradun mufsidan, atau yang ditunggu-tunggu manusia di dalam kehidupan dunia ini menurut hadis ini adalah sakit yang memayahkan atau yang merusak tubuh. Derekan jenengan hidup di dalam kehidupan dunia mulai dari dulu sampai hari ini, lambat laun kan jasad mulai rusak. Dulu tatkala masih berjalan lancar, lambat laun kemudian jalannya berkurang. Dulu tatkala kemudian tubuh tidak pernah bergetar, hari ini sering kemudian bergetar. Dulu yang tubuhnya kuat kena terpaan angin yang dingin ataupun yang panas, hari ini pun kemudian semakin menurun staminanya. Dan yang namanya manusia dari tahun ke tahun seakan-akan sakit di tubuhnya, seakan-akan sesuatu yang banyak dinanti-nantikan di dalam kehidupan dunia. Seakan-akan yang namanya sakit itu melambaikan tangan untuk kemudian kepada seluruh manusia. Seakan-akan ia hendak merengkuh kehidupan manusia yang ada di dalam kehidupan dunia. Sakit itu kelak akan menjadi akrab di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan dunia. Sehingga meriangkan sesuatu yang seakan-akan sudah menjadi sesuatu yang lazim, yang ada di dalam kehidupan dunia. Hari ini jenengan sehat. Hari ini panjenengan mungkin tidak mengeluhkan jasad sakit atau mengeluhkan sesuatu yang panjenengan mungkin keluhkan. Tapi suatu hari boleh jadi mungkin sakit itu sudah menunggu. Tatkala kemudian Anda harus tertimpa sakit yang seperti itu, sehingga pada saat itulah sakit yang seperti itu jangan sampai membuat manusia baru sadar. Dia ingat kepada Allah. Contohnya di dalam bahasa yang disampaikan hadis Nabi sering berlindung dengan sifat Allahumma inni a'udzubika minal najzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan. Kelemahan adalah badannya sudah mulai sakit, sudah mulai repot, tapi dorongan iman sudah besar. Wonge wis nang kursi roda, orangnya sudah terkulai di rumah sakit, orangnya sudah ada di tempat tidur, dia tidak bisa bangun atau bahkan dia susah untuk menggerakkan sebagian tubuhnya, tapi imannya sudah besar, harapannya kepada Allah juga sudah ada, sehingga tatkala kemudian ia berbicara di atas tempat tidur dengan fisik yang lemah, maka kemudian ia seakan-akan berandai-andai, ya Allah, seandainya dulu tatkala kemudian tubuhku hari ini seperti dulu masih bisa berjalan dengan kuat, aku akan hendak menuju ke masjid-masjidmu. Apabila kemudian jasadku tidak mengeluhkan sakit yang seperti ini, mungkin sekiranya aku akan duduk
itu majelis taklim, dimanapun majelis taklim itu didirikan. Ya Allah, sekiranya kemudian sakitku tidak ada di dalam tubuhku, aku akan banyak melakukan kebaikan. Jenengane ngadzun. Mulanya Rasulullah berlindung dari sifat yang seperti ini. Banyak ada orang yang seperti ini. Oke, wis meriang, wis mulai nemen, wis mulai repot, kesadaran pikirannya, jiwanya sudah ada. Mulanya kadang-kadang kan lucu-lucuan. Ana sing membetakan pikiran, ana sing membetakan lisan, tapi sudah ada sampai ke perbuatan. Wis awake meriangon, wis tua, pikirannya wis bener. Iya ya nek dipikir-pikir ya Kang, sing jenengane wong urip nyatane ora nang donya tok. Aku ngesuk bakal ya mati. Ini ora salat-salat ya nak. Ngomong tok sih. Karena ya ada yang seperti itu, omongannya sudah benar karena memang dorongan jiwanya sudah ada. Tapi tetap saja dia dalam keadaan yang seperti ini.